Informasi tentang virus corona yang begitu berlimpah bisa jadi malah membingungkan. Maka dari itu, kita memerlukan protokol kesehatan yang alurnya jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Siapa yang berpotensi terpapar virus corona? Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Apa yang perlu dilakukan jika memenuhi dua kondisi tersebut? Bila Anda merasa sehat, maka dianjurkan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh. Bila Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi hotline center Corona untuk mendapatkan rujukan pemeriksaan ke fasilitas layanan kesehatan. Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam melebihi 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, sesak atau gangguan pernafasan. Apakah perlu langsung datang ke layanan kesehatan? Apabila gejalanya ringan, utamakan menghubungi hotline center Corona atau rumah sakit rujukan terdekat untuk mendapatkan informasi mengenai langkah selanjutnya. Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar dari rumah, istirahat yang cukup, banyak minum air putih dan makan makanan bergizi, mempraktekkan kebiasaan bersih seperti cuci tangan, dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan. Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain, bahkan di dalam rumah sekalipun. Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah, misalnya sesak nafas berat, atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan karena berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernafasan, dan lainnya. Apa yang perlu dilakukan bila gejala berlanjut dan harus ke fasilitas kesehatan? Gunakan masker saat keluar rumah. Praktekkan etika batuk dan bersin yang benar dengan menutup dengan siku atau tisu. Hindari menggunakan transportasi publik. Bagaimana tahapan screening pasien di fasilitas pelayanan kesehatan? Sebelum memberikan perawatan, tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan akan melakukan screening. Jika tidak memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19, maka akan dirawat inap atau rawat jalan tergantung diagnosa dan keputusan dokter. Jika memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan COVID-19, maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan, didampingi oleh tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri atau APD. Di rumah sakit rujukan, spesimen pasien diambil untuk pemeriksaan lab dan pasien akan ditempatkan di ruang isolasi. Spesimen dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam. Jika hasilnya negatif, pasien akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit. Jika positif, maka pasien akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19, diambil sampel setiap hari, dan baru akan keluar dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Itulah informasi dan protokol kesehatan untuk masalah COVID-19 yang perlu diikuti oleh masyarakat. Sakit akibat virus corona dapat disembuhkan. Namun begitu, lebih baik mencegah dan tidak menularkan kepada mereka yang lebih rentan. Selamat datang di Universitas Tikubang Semarang. Tahukah kamu, Universitas Tikubang Unisbank Semarang yang berlokasi di Ibu Kota Jawa Tengah merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan kemudahan bagi mahasiswa
untuk beraktivitas. Universitas Tikubang Semarang dikenal sebagai perguruan tinggi swasta berbasis entrepreneurship. Saat ini mempunyai 6 fakultas dengan 12 program studi. Fakultas dan program studi di Universitas Tikubang Semarang adalah sebagai berikut. Fakultas Teknologi Informasi dengan program studi S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Keuangan Perbankan. Fakultas Hukum dengan program studi S1 Ilmu Hukum. Fakultas Pariwisata dengan program studi D3 Perhotelan. Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya dengan program studi S1 Sastra Inggris. Fakultas Teknik dengan program studi S1 Teknik Industri. Program Pascasarjana dengan program studi Magister Manajemen, Magister Science. Dengan jalur peminatan Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, Manajemen SDM, Manajemen SDM Pendidikan. Program Profesi Akuntansi, bergelar akuntan, beregistrasi negara dari Departemen Keuangan. Ayo, bergabunglah bersama Uun, Anis, dan Bambang menjadi mahasiswa Unisbank. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa datang langsung ke Kampus Mugas atau Kampus Kendeng. Kamu juga bisa mengakses website resmi Unisbank Semarang di www.unisbank.ac.id. Ayo, kuliah di Unisbank Semarang. Langkah pasti jadi sarjana dan wirausaha. Universitas Tikubang Unisbank Semarang, Entrepreneurial IT Best University. Universitas Tikubang Unisbank Semarang eksis sejak 1968. Semua program studi terakreditasi. Daftar dan registrasi online di website pmb.unisbank.ac.id. Unisbank hebat. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alin Puspitasari, NIM 1805520131, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis dari Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai standar audit 560 tentang peristiwa kemudian, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah pengauditan 2 dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho SEMM AK CPA. Selain itu, dengan adanya video ini diharapkan teman-teman bisa lebih memahami mengenai standar audit tentang materi peristiwa kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alin Puspitasari, NIM 1805520131 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai standar audit tentang peristiwa kemudian, di mana video ini ditugaskan untuk tugas akhir ujian semester mata kuliah pengauditan 2
yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Semoga video ini bermanfaat ya. Selanjutnya, saya akan membahas materi yang akan dibahas dalam video kali ini. Yang pertama ada ruang lingkup, peristiwa kemudian. Yang kedua ada peristiwa kemudian. Yang ketiga tanggal efektif peristiwa kemudian. Yang keempat tujuan peristiwa kemudian. Yang kelima definisi peristiwa kemudian. Yang keenam ketentuan-ketentuan dalam peristiwa kemudian. Dan yang ketujuh ada contoh peristiwa kemudian. Pembahasan yang pertama, ruang lingkup peristiwa kemudian. Standar audit ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor yang berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. Yang kedua, peristiwa kemudian. Laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Banyak kerangka pelaporan keuangan secara khusus merujuk pada peristiwa tersebut. Kerangka pelaporan keuangan tersebut diidentifikasikan menjadi dua peristiwa kemudian. Yang pertama, ada peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan. Dan yang kedua, ada peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Standar Audit 700 menjelaskan bahwa tanggal laporan auditor menginformasikan kepada pembaca bahwa auditor telah mempertimbangkan pengaruh atas peristiwa dan transaksi yang diketahui oleh auditor dan yang terjadi sampai pada tanggal tersebut. Dalam beberapa definisi tersebut terdapat kesamaan, yaitu peristiwa setelah tanggal pelaporan sampai saat laporan keuangan diterbitkan, baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan. Yang ketiga, pembahasan tentang tanggal efektif peristiwa kemudian. Standar audit ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal. Yang pertama, tanggal 1 Januari 2013 yaitu untuk emiten, dan tanggal 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Yang keempat, pembahasan tentang tujuan. Tujuan auditor untuk peristiwa kemudian yang pertama yaitu untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang kedua, untuk merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Yang kelima, ada definisi peristiwa kemudian. Untuk tujuan standar audit ini, istilah dalam peristiwa kemudian ini terdapat berbagai makna. Yang pertama ada
tanggal laporan keuangan, yaitu tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. Yang kedua, ada tanggal pengesahan laporan keuangan, yaitu tanggal yang pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan termasuk catatan yang berwenang telah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Yang ketiga, ada tanggal laporan auditor, yaitu tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan standar audit 700. Yang keempat, ada tanggal diterbitkannya laporan keuangan, yaitu tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan auditan bagi pihak ketiga. Dan yang kelima, ada peristiwa kemudian, yaitu peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan laporan auditor dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Pembahasan yang keenam, yaitu ada ketentuan-ketentuan dalam peristiwa kemudian. Ketentuan yang pertama, yaitu peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Di sini auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi. Namun, auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit yang sebelumnya diterapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Auditor juga harus melakukan prosedur yang telah disyaratkan sehingga prosedur tersebut mencakup periode dari tanggal laporan keuangan sampai ke tanggal auditor atau periode terdekat yang dapat dicapai. Auditor harus mempertimbangkan penilaian risiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit yang harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen lain untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian teridentifikasi. Yang kedua, meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa kemudian yang terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Yang ketiga, membaca risalah rapat dan ketika ada tentang pemilik, manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas kelola entitas, di mana rapat tersebut diadakan setelah laporan keuangan dan meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut yang risalah hasil rapatnya belum tersedia. Dan yang keempat, auditor harus membaca laporan keuangan interim terakhir entitas jika ada. Auditor jika sebagai hasil prosedur yang dilakukan seperti yang disyaratkan pada paragraf 6 dan 7, auditor harus mengidentifikasi peristiwa yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan
auditor harus menentukan apakah setiap peristiwa tersebut telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Apa yang harus dilakukan oleh seorang auditor? Di sini, auditor harus meminta kepada manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memberikan suatu representasi tertulis berdasarkan standar audit 580 yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian dan pengungkapan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku telah disesuaikan atau diungkapkan. Itu fakta yang diketahui auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Di sini, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun, jika setelah tanggal laporan auditor tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketemukan oleh auditor yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Jika fakta tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, maka auditor harus yang pertama membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan dan jika demikian. Yang ketiga, meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Tapi, jika manajemen mengubah laporan keuangan, auditor harus yang pertama melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Yang kedua, kecuali jika kondisi yang tertera pada paragraf 12 terjadi. Yang pertama, memperluas prosedur audit uang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan auditor baru. Yang kedua, menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah. Laporan auditor yang baru tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Bila mana peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa kemudian atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan. Maka di sini auditor diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian yang disyaratkan pada paragraf 11B poin I yang berkaitan dengan perubahan tersebut. Dalam kasus seperti ini, auditor tersebut harus yang pertama mengubah laporan auditor
dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur auditor yang untuk peristiwa kemudian hanya dibatasi pada perubahan atas laporan keuangan yang digambarkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Atau yang kedua, auditor harus menyajikan suatu laporan auditor baru atau laporan auditor yang diubah yang meliputi suatu pernyataan dalam suatu paragraf penekanan suatu hal atau paragraf hal lain yang menyampaikan bahwa prosedur audit atas peristiwa kemudian hanya terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan seperti yang dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan yang relevan. Dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak mensyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang diubah, dan oleh karena itu auditor tidak perlu menyediakan suatu laporan auditor yang diubah dan atau yang baru. Namun, jika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, maka yang pertama, jika laporan auditor belum diserahkan kepada entitas, auditor harus mengubah opininya seperti yang disyaratkan dalam standar audit 705 dan kemudian menyerahkan laporan auditor tersebut. Atau yang kedua, jika laporan auditor telah diserahkan kepada entitas, auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas agar tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga sebelum perubahan yang diperlukan. Auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna melakukan kepercayaan laporan auditor tersebut. Ketentuan yang ketiga yaitu fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun, jika setelah laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor, yang jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh seorang auditor? Yang pertama, harus membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan atau tidak. Yang ketiga, meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Namun, jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus yang pertama melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Yang kedua, menelaah tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya bersamaan dengan laporan auditor dan diberi informasi tentang situasi tersebut. Kecuali jika kondisi dalam paragraf 12 berlaku,
memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan auditor baru, dan tanggal laporan auditor baru tidak lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Yang kedua, menyerahkan laporan auditor baru atas laporan keuangan yang diubah. Yang keempat, ketika kondisi dalam paragraf 12 terjadi, ubah laporan auditor atau serahkan laporan auditor baru seperti yang disyaratkan pada paragraf 12. Auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru atau yang diubah suatu paragraf penekanan atas suatu hal atau paragraf hal-hal lain dengan berpedoman pada suatu catatan atas laporan keuangan yang lebih intensif, membahas alasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya dan laporan yang diserahkan sebelumnya oleh auditor. Jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut dan juga tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah. Namun, auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa auditor akan berusaha untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan masa depan terhadap laporan auditor tersebut. Jika meskipun dengan pemberitahuan tersebut, manajemen atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan tersebut, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor. Yang ketujuh, ada contoh peristiwa kemudian. Yang pertama di sini dari PT Telekomunikasi Indonesia dengan entitas anaknya, di mana dalam catatan laporan posisi keuangan ini pada tanggal 23 Januari 2017, Telkom Akses menerima restitusi pajak atas ketetapan lebih bayar PPN untuk periode fiskal Mei sampai dengan Desember 2014 sebesar 169,4 miliar. Yang kedua, pada tanggal 15 Februari 2017, perusahaan telah berhasil meluncurkan satelit ke-9-nya, yaitu Telkom 3S di Kourou, Guyana, Perancis, dengan nilai investasi sebesar 215 juta US dollar atau setara dengan 2.896 miliar yang mencakup biaya pembuatan satelit, jasa peluncuran, dan asuransi. Bagian ini ada pada catatan atas laporan keuangan perusahaan nomor 40 halaman 126. Contoh yang kedua ada dari PT Kereta Api Indonesia atau Persero dan entitas anaknya, di mana dalam laporan keuangannya tertulis peristiwa setelah periode pelaporan. Berdasarkan keputusan Menteri BUMN selaku rapat umum, pemegang saham perusahaan nomor SK 21-MBU-01-2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang pemberhentian anggota direksi perusahaan memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai direksi perusahaan dan mengangkat nama-nama sebagai anggota direksi perusahaan. Adapun untuk pembagian tugas dan wewenang anggota direksi perusahaan tertuang dalam keputusan direksi PT Kereta Api Indonesia atau Persero nomor KU-003-U3-KA 2016 tanggal 26 Januari 2016. Bagian ini ada pada catatan atas laporan keuangan perusahaan nomor 50 halaman 809, di mana pada perusahaan PT Kereta Api Indonesia, peristiwa setelah periode pelaporan terjadi pemberhentian terhadap beberapa orang yang menjabat sebagai direksi perusahaan dan mengangkat direksi perusahaan yang baru.
Dengan adanya peristiwa tersebut akan berpengaruh terhadap harga saham PT Kereta Api Indonesia atau Persero dan entitas anaknya. Contoh yang ketiga ada PT Indofood Sukses Makmur. Dalam peristiwa penting setelah tahun pelaporan, di mana pembelian saham SIMP oleh perusahaan. Sampai dengan tanggal 23 Maret 2016, perusahaan telah melakukan pembelian saham SIMP dari publik sebanyak 22.630.000 saham dengan total harga perolehan Rp7.981, sehingga persentase kepemilikan langsung atas SIMP berubah menjadi 6,67%. Yang kedua, peristiwa mengakuisisi PT Pasir Luhur. Pada tanggal 12 Januari 2016, WHL entitas anak melakukan pembayaran uang muka penyertaan saham pada PT Perusahaan Perkebunan dan Perdagangan Umum Pasir Luhur sebesar Rp5.500 untuk memperoleh perkebunan teh di Desa Cisujen, Cianjur, Jawa Barat. Sisa pembayaran sejumlah Rp49.500 sudah dibayar pada tanggal 29 Februari 2016. Setelah semua persyaratan jual beli sebagaimana disebutkan dalam perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB saham antara pemegang saham Pasir Luhur dan WHL terpenuhi semua. Di mana peristiwa ini bisa dilihat pada catatan atas laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur di halaman 208 nomor 42, di mana peristiwa yang terjadi adalah perusahaan melakukan pembelian saham yang menyebabkan persentase kepemilikan saham meningkat dan perusahaan mengakuisisi PT Pasir Luhur dalam rangka memperluas kapasitas perusahaannya. Sekian, terima kasih materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari materi ini yaitu peristiwa kemudian atau subsequent event atau post statement event adalah peristiwa kemudian yang terjadi dalam periode sejak tanggal neraca sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan. Dalam periode peristiwa kemudian, kemungkinan terjadi peristiwa-peristiwa yang mempunyai pengaruh yang material terhadap penyajian informasi dalam laporan keuangan. Kemudian, auditor juga diwajibkan untuk berkomunikasi dengan klien mengenai kondisi-kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan pengendalian internal dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan pelaksanaan audit. Selain itu, auditor juga mengkomunikasikan rekomendasi mengenai efisiensi dan efektivitas operasi klien dalam surat manajemen. Terakhir, auditor juga mempunyai tanggung jawab tertentu setelah audit berkaitan dengan peristiwa kemudian.